Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan saya Kamal Marwabai, guru PAI kelas 3 SD Muhammadiyah Palur. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Insya Allah pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan membuat video pembelajaran UKIN guna memenuhi tugas dengan materi yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Oke. Gimana kabar semuanya hari ini? Baik? Baik. Ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Ada yang sakit di sini, mungkin ada yang sudah sarapan belum semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa petugas doa hari ini? Silakan. Ya, kita doanya dulu ya, doa belajar ya. Ini.
Semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, seperti itu ya. Oke, kita selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Semuanya ya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita menyanyikan lagu nasional? Biar untuk membangun apa Mas Nabil? Membangkitkan Indonesia udah bangun. Biar bisa apa? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Bisa membangkitkan nasionalis. Apa itu nasionalisme? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nasionalisme itu cinta tanah air. Jadi, kenapa kita harus menghafal lagu nasional, Ustaz, atau menyanyikan lagu nasional? Biar kita itu bisa cinta tanah air. Bukan saja kita cinta terhadap agama Islam, tapi kita juga harus cinta terhadap apa? Tanah air. Tanah air kita apa? Indonesia. Oke. Kakak mau nanya dulu. Gimana perasaan kalian hari ini? Sudah siap belajar nggak hari ini? Ya. Yang pikir sudah kan? Sudah, alhamdulillah. Nah, insya Allah Pak Kamal nanti pengen kalian aktif dalam pembelajaran nanti. Oke? Kemarin coba dibuka bab yang sebelumnya, bab kedua, pelajaran kedua. Kemarin kita belajar tentang apa? Yang bab kedua, pelajaran keduanya. Ada yang tahu? Tentang apa? Sifat Allah. Sifat Allah itu semuanya baik atau ada yang buruk? Ayo. Ada yang buruk. Apa sifat Allah yang buruk? Ayo. Sifat baik. Bukan mustahil. Benar. Sifat Allah itu semuanya ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Semua itu sifat baik atau sifat buruk? Sifat baik. Jadi ketika kita sudah mempercayai bahwa Allah itu Tuhan kita, maka kita harus apa? Harus bisa berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan agar supaya apa? Terhindar dari dosa. Nah, selanjutnya di pelajaran yang ketiga. Nah, yang ini kita akan bahas pelajaran yang ketiga, yaitu apa? Pelajaran ketiga apa? Akhlak terpuji. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, yang laki-laki nih, akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji itu apa? Akhlak yang baik, bagus. Yang perempuan, akhlak terpuji itu apa? Ayo, akhlak terpuji itu apa? Sama, oke, boleh. Ada yang bisa, yang lain? Akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji itu apa? Belum tahu? Oke. Baik. Kita masuk pelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Ini insya Allah kita akan belajar tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat meyakini pentingnya berbakti kepada orang tua. Jadi kalian harus yakin nanti, berbakti kepada orang tua ini penting buat saya. Nanti kedepannya gimana? Nanti ketika saya sudah dewasa nanti menikah, ada yang menikah?
udah dewasa, udah kuliah, udah punya pekerjaan, nikah, nanti aku punya anak, jadi anakku harus berbakti juga kepada aku. Nah, jadi ketika kalian yakini ini, kalian juga harus berbakti kepada orang tua kalian. Yang pertama, yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara berbakti kepada orang tua gimana? Cara berbakti orang tua kayak gimana? Ayo. Membantu, bagus. Ada lagi? Menghormati, ada lagi? Hah? Menyayangi. Kalau misalkan orang tua nyuruh kayak gini, Mas, beliin garam dong buat mama. Mau? Bagus atau enggak? Mbak. Kira-kira dapat dosa atau pahala? Oke. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat dari berbakti kepada orang tua. Manfaatnya apa aja? Contoh satu aja. Disayangi, dikasih jajan ya. Ya. Kemudian yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua. Jadi sikap berbakti kepada orang tua gimana sih? Sebelum kalian kan biasanya sekolah kan diantar tuh pakai motor. Nah, sikap berbaktinya kalian apa sebelum pergi ke sekolah? Kita tahu semuanya tujuan pelajaran kita. Selanjutnya, nah ini selanjutnya yaitu akhlak terpuji. Nah, kita akan mempelajari apa yang pertama? A, apa itu? Orang tua. Kemudian B apa? Oke, kemudian C apa? Lanjut. Ada terbang. Nah, ada yang tahu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, bukan kepada umat muslim ya, kepada umat manusia. Berarti mencakup seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, di antara contoh akhlak mulia adalah memiliki sikap hormat. Kita harus menghormati semua orang, terutama orang tua kita dan guru kita. Selain itu, kita juga harus menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita. Orang yang berbeda dengan kita apa? Satu, beda suku, beda agama, beda golongan ini ada kaya, ada miskin. Jadi kita harus memahami mereka. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Pak Kamal ingin kalian menyimak dulu video, ya. Kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap kamu adalah seorang anak dari orang tua yang jasanya tidak akan pernah bisa kamu bayar. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin orang tua bersedih. Tapi seiring bertumbuhnya dengan kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Tanpa kamu sadari, banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan itu melukai hati mereka. Mungkin kamu lupa ketika kamu kecil. Siapa yang selalu 24 jam selalu menjaga kamu? Mungkin kamu lupa sosok ayah yang tak pernah mengeluh untuk memberikan kamu hidup yang layak. Kamu sibuk dengan hidup. Kamu sibuk dengan teman-temanmu. Bahkan kamu sibuk mengejar harta dan tanpa memikirkan kebahagiaan orang tuamu. Dan pada puncak, kamu membuat orang tuamu bersedih karena kamu lupa pada mereka. Coba bayangkan ini, ketika tangan suci ibu dan ayah tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini, dan kau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Apa yang kau lakukan? Coba bayangkan ini,
ketika kau disibukkan oleh duniamu dan melupakan orang-orang yang telah membesarkanmu. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu? Menyesal? Ya, kamu pasti menyesal. Penyesalan yang akan kamu bawa seumur hidup. Tentunya kamu tidak mau itu terjadi, bukan? Jika memang jawabannya iya, saya ingin membahagiakan orang tua saya, maka lakukanlah hal itu. Cobalah untuk berusaha menjadikan masa depanmu sebagai salah satu cara untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kesibukanmu membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatannya. Yang kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu, tapi banggalah ketika kamu bisa memberikan mereka sesuatu hal untuk orang tuamu. Yang ketiga, doakanlah orang tua, karena kamu tidak akan sesukses ini tanpa doa dari kedua orang tua, tanpa doa dari ibu dan ayah. Camkan ini, mereka nggak butuh hartamu, mereka nggak butuh kepintaranmu, mereka nggak butuh setinggi jabatan apa yang kamu punya. Yang mereka butuhkan, kamu tumbuh besar dan berbakti. Berikan waktumu sebanyak mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatimu, jangan sakiti. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala apapun yang bisa membuat mereka terluka. Ingat ini, memang bisa terkejar, tak akan bisa kau gapai, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah berulang. Sayangilah mereka. Lihat kata-katanya, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk berbakti dan mengasihi orang tua kalian itu tak akan pernah terulang dua kali. Nah, jadi kan tujuan diciptakan Nabi Muhammad atau diutus Nabi Muhammad kepada umat manusia tadi apa? Maka mengulang apa tadi? Menyempurnakan apa? Akal. Akhlak manusia. Apa menyempurnakan akhlak? Apa sayang? Menyempurnakan apa? Hah? Cinta. Menyempurnakan apa? Akhlak manusia. Oke, kita lanjut. Nah, berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu berbakti? Ada tahu? Berbakti. Menyayangi boleh. Tunduk dan patuh. Apa lagi? Selain tunduk dan patuh apa? Hormat. Selain itu banyak kata-katanya banyak. Tunduk, patuh. Kemudian apa lagi? Menyayangi, mencintai. Kemudian mendengarkan nasihat. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu berbakti kepada orang tua itu apa namanya? Nama lain dari berbakti kepada orang tua apa namanya? Birrul walidain. Maka ulang apa namanya? Birrul walidain. Nah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyenangkan hati mereka. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi kita sebagai anak selama kita tidak disuruh untuk melakukan kemaksiatan. Misalkan contoh, Mas, malam ini bantu ayah nyuri misalnya. Ditaati nggak? Ditaati nggak? Kira-kira itu untuk kebaikan atau keburukan? Ditaati nggak? Nah, itu. Misalkan, nanti subuh ayah ajak ke masjid ya, kita sholat berjamaah di masjid. Bagus nggak? Nah, itu. Jadi berbakti kepada orang tua itu bagus, tapi selama itu tidak menentang tentang ketentuan Allah. Misalkan tadi apa namanya, sama orang tua disuruh pergi mencuri atau sebagainya, atau mukul temanmu dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan diajak untuk berbuat baik, ya untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib dilakukan.
Bahkan nih, misalkan nih, siapa di sini yang sering sholat sunnah? Kalian kan sering sholat sunnah setelah habis sholat zuhur tuh. Allahu Akbar. Kemudian sholat sunnah, benar kan? Nah, ketika sholat sunnah itu kan, nah, apa namanya? Tiba-tiba ada orang tua kalian panggil, misalkan, Rafanda, sini bantu ayah, apa namanya, pergi beli, beli bensin misalkan. Kira-kira batalkan sholatnya atau tetap lanjut sholat? Oh, pada sholat sunnah loh. Kalian harus ngerti. Kalian harus bisa membedakan mana kewajiban, mana yang sunnah. Nah, kalian harus tahu. Sholat yang kalian lakukan setelah sholat zuhur itu sholat apa? Menaati orang tua. Itu apa? Tua. Kira-kira kalian mau mana-mana, wajib dulu atau sunnah dulu? Apa? Wajib. Berarti apa? Batal sholat. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau misalkan lagi sholat zuhur atau asar, maghrib, isya, subuh misalkan lagi sholat itu orang tua dia manggil, ayo beli bensin saya ini. Gak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena itu wajib. Kecuali sholat sunnah atau hal yang sunnah. Paham semuanya sampai sini? Oke. Kita lanjut. Nanti setelah ini kita akan ada diskusi kelompok dan presentasi di depan. Cara berbakti kepada kedua orang tua. Coba Mas Abian baca. Poin A. Nah, kamu mau tanya dulu nih. Setelah selesai sholat itu kalian doain atau langsung pergi makan? Nah, yang laki-laki biasa nih kebelet balik ke kelas ini buat makan. Nah, bukan saja setelah selesai sholat, bahkan ketika kalian dalam sholat sujud terakhir nih, biasanya sholat doa sujudnya gimana? Coba kalian tahu? Doa sujud Allahumma fir. Nah, ketika selesai doa itu, kalian boleh tambahkan dengan doa-doa yang lain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh ditambah. Misalkan doa makan juga nggak apa-apa, atau doa-doa yang lain. Kalian boleh tambah dengan doa-doa yang lain. Terus tambah dengan doa apa tadi? Allahumma fir walil walidayya warhamhuma kama. Itu bentuk bakti kalian kepada orang tua kalian. Nah, Pak Kamal mau tanya nih, ketika kalian disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada orang tua kalian, kira-kira kenapa? Kenapa kalian harus berbakti kepada ibu kalian sama bapak kalian, sama ayah kalian? Ada yang tahu? Lagi-lagi, kenapa harus berbakti kepada ibu kalian? Ada yang tahu? Kenapa harus berbakti? Karena disayangi boleh. Apa Alma? Kalau udah beli uang jajan, itu misalkan apa? Mendapat pahala. Ada yang tahu? Alasannya kenapa kalian berbakti kepada orang tua kalian apa? Dapat ilmu. Kalian harus tahu kenapa Allah tunjuk kalian berbakti kepada ibu dan juga bapak kalian. Alasan pertama, kalian harus berbakti kepada ibu kalian. Alasan yang pertama yaitu ibu kalian yang mengandung kalian selama berapa bulan? 9 bulan. Itu harus kalian tahu. Itu alasannya. Kenapa Allah itu menyuruh kalian untuk berbakti kepada ibu kalian? Nah, terus alasan yang kedua, kenapa kalian harus berbakti kepada ayah kalian? Karena ayah kalian membesarkan makan. Nah, bekerja dan memberi makan. Ada lagi? Membesarkan. Terus ada lagi? Memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Makanan, pangan itu apa? Pakaian. Kemudian ada apa lagi? Papan itu rumah. Nah, tadi alasan tadi sudah dijelaskan sama Mas Fatih bahwa alasan kita berbakti kepada ayah kita karena ayah kita tuh setiap hari itu pergi kerja, ada yang pulang malam, bahkan ada yang nggak pulang-pulang, berhari-hari nggak pulang. Benar nggak? Itu untuk apa? Untuk cari nafkah yang halal untuk kalian, biar Mas Rafiq bisa jajan, biar Mas Rafiq bisa beli apa yang dia mau, biar Mbak Keisha bisa beli apa yang dia mau, biar Bahasa bisa jajan sepuasnya. Itu semua karena jerih payah ayah kali. Susah payah mereka itu apa? Mencari duit agar supaya kalian itu bisa apa? Bisa makanan yang halal dan bisa belajar dengan baik. Sudah sampai ini? Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun.
lemah lembut. Contoh misalkan, Alma, apa tuh? Misalkan ngomong, jawabnya misalkan ya, jawabnya apa sih? Nah, itu nggak boleh, harus misalkan panggilnya Kia, dalam dulu, misalkan. Kalau pakai bahasa Jawa, itu pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia kan, iya bu, saya buan. Harus lemah lembut. Seperti itu. Kalian harus bicara kepada mereka lemah lembut. Ketika menjelaskan sesuatu kepada mereka juga kalian harus lemah lembut. Kemudian yang ketiga, menaati perintah dan mendengarkan nasihatnya. Menaati perintah tadi kita sudah jelaskan di awal. Selama tidak untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mendengarkan nasihatnya. Misalkan dinasihati, ada yang buat salah nih. Kamu tuh gak boleh kayak gini. Kamu tuh harus gini. Kamu tuh gak boleh gini, salah. Kamu harus gini yang benar. Nah itu harus didengarkan. Dengarkan dan dijalankan. Oh jadi dengarkan toh. Masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Begitu sebaliknya. Atau dengarkan habis. Gak bisa dijalankan. Itu gak boleh. Didengarkan dan juga dijalankan. Bersikap baik dan santun. Bersikap baik dan santun itu apa tadi? Berkata lemah lembut. Tidak boleh bicara yang kasar. Kemudian yang terakhir, selalu siap untuk membantu saat diperlukan. Misalkan orang tuamu lagi ngecor nih buat laki-laki, lagi ngecor rumah lantai 3, minta bantu. Zen, ya Abi, ini bantu ayah ngecor. Nah, kamu ambil ngecor, angkat cocorannya kan, bantu meringankan beban loh. Nah, itu penting. Paham semuanya? Oke. Selanjutnya, manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Satu apa? Coba Anda baca. Mendapat pahala udah pasti. Poin B, mendapatkan balasan berupa surga. Jadi dapat pahala. Dari pahala itu kemudian Allah ganti pahala itu dengan surga. Mendapat, kemudian yang C, mendapat keberkahan dalam hidup. Keberkahan itu apa? Ada yang tahu? Rezeki, bagus. Ada lagi? Keberkahan itu maksudnya apa? Dia tuh walaupun mendapat yang sedikit, dia selalu bersyukur. Ini wajah jamu 5.000 nih, misalkan. Alhamdulillah. Nanti dari 5.000 itu dia bisa beli apa aja. Jadi walaupun sedikit nanti manfaatnya banyak. Itu namanya dengan keberkahan. Kemudian yang keempat, terhindar dari dosa besar. Ingat, kalian durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan dosa besar. Contohnya seperti kisahnya siapa? Ali Kundang, itu contoh legenda ya. Legenda itu maksudnya hal-hal yang belum tentu ada. Kemudian yang paling terkenal di zaman sahabat siapa namanya? Alqomah itu ketika dia mau mati, meninggal, dia tuh tidak bisa sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu dia nggak bisa mati. Dia nggak bisa mati. Padahal sudah sakaratul maut, udah. Tapi nggak bisa mati. Berjam-jam dia nggak bisa mati. Tersiksa nggak? Tersiksa. Padahal sakaratul maut itu sangat-sangat menyakitkan. Tapi dia berjam-jam seperti itu. Nah, kalian harus tahu bahwa itu merupakan salah satu dosa besar. Ternyata selama kehidupannya Alqomah itu selalu lebih mengutamakan keluarganya daripada ibu. Nah, bahkan dia pernah menyakiti hati ibu. Akhirnya apa? Ibunya itu merasa tidak ridho. Ibunya marah. Pada Alqomah itu apa? Rajin sholat, rajin sedekah, berbuat baik, santun kepada orang lain dan sebagainya. Tapi kepada orang tuanya, kepada ibunya, dia tidak santun. Akhirnya apa? Ketika sakaratul maut dia itu apa? Tidak bisa mati. Dia tidak bisa. Kemudian kata Rasulullah, karena ibunya tadi tidak memaafkan Alqomah, kata Rasulullah kayak gini. Ya sudah, sekarang bawa jasadnya Alqomah, mari kita bakar, biar Alqomah tidak merasakan siksa api neraka di dalam kubur nanti. Kemudian kata ibunya, ini namanya insting seorang ibu, perasaan seorang ibu. Karena ibunya itu walaupun sudah disakiti berkali-kali, ibunya itu apa? Mencegah Rasulullah. Ya sudah Rasulullah, nggak usah dibakar. Saya memaafkan dia. Tiba-tiba Alqomah langsung meninggal di sana. Nah, itu bentuk dari kasih sayang orang tua. Kalau kalian sudah menyakiti berkali-kali, mereka akan tetap memaafkan. Contoh orang yang berbakti, yang sangat berbakti kepada ibunya siapa? Muhammad. Muhammad dari kecil tidak punya ibu.
Kalian harus tahu, ada namanya Uwais Al-Qarni, bukan Amr Uwais. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu saking berbaktinya kepada ibunya, dia itu gendong ibunya dari mana? Dari Yaman. Sampai ke Mekah untuk apa? Haji. Uwais Al-Qarni itu dari Yaman. Dia jalan kaki gendong ibunya sampai ke Mekah untuk apa? Naik haji. Ketika ibunya meninggal, dia sebatang kara. Ketika dia mati, kalian tahu apa yang terjadi? Tanah yang seharusnya keras di padang pasir itu kan biasanya ditinggalin Arab itu biasanya tanah kan sangat keras. Itu tanahnya itu kalian tahu pasir yang habis di apa namanya dihalusin. Jadi buang yang kasarnya ambil halusin. Nah, tanahnya itu seperti pasir. Jadi ketika orang menggali tanah itu, tanahnya mulai apa? Apa namanya? Halus. Gampang untuk digali. Ini bentuk bakti dia kepada orang tua. Artinya apa? Allah memudahkan segala urusan bahkan ketika dia mati. Makanya kata Rasulullah tuh kayak gini. Rasulullah tuh bilang kayak gini. Ada satu orang, dia itu tidak terkenal di dunia, tapi dia tuh sangat terkenal di langit. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia tidak terkenal. Dia tuh seorang budak, orang biasa, miskin, tidak punya harta. Dia hanya punya seorang ibu. Tapi karena baktinya kepada ibunya, dia apa? Dia mendapat kemudahan dan dia mati. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, nanti Pak Kamal ada apa namanya pertanyaan untuk kelompok, nanti dikerjakan, setelah itu dipresentasikan di depan. Oke semuanya, sebelum kita lanjut ke kesimpulan pelajaran kita hari ini, Pak Kamal ada tugas kelompok ini buat kalian. Nah, nanti Pak Kamal ingin kalian isi jawabannya, kemudian nanti masuk ke depan untuk presentasi. Nah, kelompok satu laki-laki, nih kelompok satu. Nah, langsung dikerjakan, cepat. Ini kelompok dua, langsung dikerjakan. Ini kelompok tiga. Kalau kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Oke semuanya, waktu selesai. Balik semuanya. Duduk. Ayo duduk. Kita langsung ke presentasi. Oke, Pak Kamal panggil duluan yaitu kelompok 1, 2, 3, 1. Kelompok 1 silakan. Gak apa-apa, maju. Terus kelompoknya maju. 2 orang yang maju. 2 orang. Ayo maju ayo. 3. Ayo 2 orang aja, 2 orang ya. Bisa. Ya, ini kemasan. Oke. Sini. Habis sini. Ya. Oke. Diam. Salam dulu, kemudian kenalan dari kelompok berapa. Nah, 1, perhatikan yang lain, perhatikan. Dia yang kelompoknya perhatikan. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad ke dunia? Apa jawabannya? Itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu menyempurnakan akhlak manusia. Benar atau salah? Nah. Kemudian pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian dari berbakti kepada orang tua. Ya, jelaskan pengertian dari berbakti kepada orang tua. Apa itu? Berbakti artinya itu atau hormat. Adapun berbakti kepada kedua orang tua adalah melakukan perbuatan yang dapat menyenangkan hati mereka. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Nah, tadi udah dikerjakan, monggo silakan kelompok 1 balik ke tempatnya. Nah, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, kita tepuk semangat dulu dong. Ini dan dulu. Mulai, semuanya tepuk semangat. Oke, baik.
langsung. Ya, silakan kelompok kedua. Ya, perwakilan Rafanda sama Azrina, silakan. Ayo tidak apa-apa, ayo maju langsung. Ayo. Ya. Jawabannya langsung dibacakan saja. Nah, nanti Pak Kamal ulang, nanti Pak Kamal bantu. Nah, ini kalian harus belajar untuk presentasi. Nanti kalian SMP, SMA itu presentasi. Oke. Ya, bagus. Baca jawaban nomor pertanyaannya apa? Nah, bagaimana seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua? Di spill dong Mbak Azrina. Satu apa? Yang ini apa ini? Apa? Jawabanmu selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat. Kemudian B apa? Berbicara sopan dan lembut. Kemudian C. Mendengarkan nasihatnya. Kemudian yang terakhir apa? Oke, betul betul berdua. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok ketiga. Salam dulu, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok berapa ini? Manfaat dari berbakti kepada orang tua apa? 1. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Gak apa-apa, baca sama-sama, gak apa-apa. Mendapat balasan berupa surga. 3. Mendapat keberkahan dalam hidup. 4. Kemudian yang terakhir, menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu. oke, dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasinya nih, wah masya Allah, ini berarti sudah paham ya. Kita langsung ke kesimpulan sebelum kita ke pertanyaan. Kesimpulannya, perhatikan. Sebagai seorang anak, hendaknya kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua. Harus bisa. Tapi kan sekarang kita masih kecil. Nanti. Tapi Ustadz, aku boleh nggak berbakti nanti dengan cara mendoakan mereka? Monggo. Berkata yang baik. Kan kalian masih kecil nih, belum bisa cari duit dan lain sebagainya. Menyenangkan mereka, ngaji, hafal Quran. Tuh. Itu biar membuat hati mereka menjadi tentram. Kemudian memuliakan dan menghormati keluarga dan serta kerabatnya. Kemudian menjaga nama baik dan martabatnya, tidak boleh merusak nama baik orang tua kalian. Harus dijaga nama baiknya. Menghargai dan mendukung setiap keputusannya selama keputusannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian namun itu semua masih belum cukup untuk membalas jasa dan kebaikan orang tua kalian. Kira-kira nih, sampai kalian umur segini, kalian udah bisa ngitung nggak berapa uang yang orang tua kalian kasih ke kalian? Ada yang bisa ngitung? Udah berapa bapak kalian kasih ke kalian? Udah berapa, Pak Dil? Udah berapa dikasih? Kira-kira udah berapa? Udah banyak banget. Kalian nggak bisa ngitung. Kalian nggak akan bisa ngitung. Kenapa? Saking baiknya orang tua kalian kepada kalian itu mereka kasih semua. Paham ya? Nah, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, Pak Kamal ingin kalian mengerjakan soal. Ini ada soal masing-masing ya, ngerjain soalnya masing-masing ya. Nanti setelah itu nanti Pak Kamal periksa. Maka silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian terkait materi yang tadi dibagikan. Tulis namanya di atas saja, di pojok kanan udah. Silakan dikerjakan. Pak Kamal kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan soalnya. Ada yang belum dapat? Nah, oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Namanya di pojok kanan atas, pojok kanan atas. Boleh. Silakan. Itu kan ada pilihan ganda, kemudian ada pertanyaan
jawaban singkat di bawah. Di bawah itu cuma jawaban singkat. Tadi semuanya udah Pak Kamal jelaskan. Nah, tinggal kalian nanti menguji kompetensi kalian ini. Kira-kira kalian pahamnya seperti gimana ini? Oke, anak-anak semuanya, waktunya selesai. Silakan dikumpulkan. Ini langsung kita lihat sini. Iya, baik. Oke, baik. Perhatikan semuanya. Alhamdulillah dari jawaban yang kalian isi di di lembar pertanyaan ini, alhamdulillah semuanya hampir 98% semuanya benar. Dan Pak Kamal berkesimpulan bahwa kalian sudah paham dengan apa yang tadi Pak Kamal sampaikan. Selanjutnya tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke, baik. Kita sampai di penghujung ya materi kita pada hari ini. Perhatikan, Pak Kamal memberikan kesempatan kepada kalian ingin bertanya tentang materi tadi, silakan. Tidak ada berarti, kemudian sudah paham berarti? Oke, Pak Kamal ulang ya. Karena kalian sudah merasa sudah paham, sebelum kita tutup, Pak Kamal ulang karena tidak ada yang bertanya. Apa itu akhlak terpuji? Nah, Anak yang bagus. akhlak yang baik. Ayo, apalagi? Anak yang bagus. Akhlak yang buruk nggak ada? Tidak baik. Apa? Akhlak terpuji apa? Akhlak terpuji? Akhlak yang bagus, bagus. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menggunakan akhlak manusia. Pintar. Selanjutnya, apa itu berbakti kepada kedua orang tua? Birrul walidain boleh. Ada yang lain? Membantu boleh. Birrul walidain boleh. Atuh betul. Mencintai. Nah, itu adalah bentuk kita apa namanya? Birrul walidain. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus berbuat baik kepada ibu kita? Enggak, alasannya tadi sudah Pak Kamal jelaskan apa? Karena ibu Mengandung kita selama 9 bulan. Nah, kenapa kita berbuat baik atau berbakti kepada ayah kita? Membesarkan atau mencari nafkah biar kalian bisa hidup enak, bisa beli apapun yang kalian mau. Nah, selanjutnya ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Satu, mendoakan ketika setelah selesai sholat, berkata yang santun, mendengarkan nasihat, tidak berkata yang kotor. Kemudian yang terakhir, manfaat dari berbakti kepada orang tua apa tadi? dapat pahala. Pahala. Kemudian yang kedua, mendapat. Kalau dapat pahala berarti dapat apa? Mendapat surga. Yang ketiga, yang sedikit menjadi banyak apa? Mendapat pahala. Keberkahan. Kemudian yang selanjutnya itu terhindar dari dosa apa? Dosa-dosa dan juga murka Allah. Nah, Pak Kamal harap kalian pulang lagi itu di murojaah lagi, ya, biar nanti semakin paham. Nah, jika kalian tidak ada yang bertanya, sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Langsung setelah itu kita tutup ya. Tepuk semangatnya ya. Kita ulangi semuanya. Tepuk semangat. Oke semuanya, sekian dari yang Pak Kamal sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Kamal pribadi dan juga untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat dan diamalkan berbakti kepada orang tua kalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kamal. Insyaallah kita akan bertemu lagi pertemuan selanjutnya, yaitu
tentang berbakti kepada guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.